di sini ya. Kalau misalnya beli 10 piece bisa cuma dekat harga 25.000 aja. Nah, aku beli coklat. Tadi bilang kenapa ya? Karena udah light sugar itu lebih sehat, rasanya lebih enak ternyata. Iya sih. Saya Ica dari Ciledug. Usia anak saya sekarang 4 tahun. Saya ingin bertanya, adakah pengaruh balita aktif dengan sulitnya tuh berat badannya naik? Terus kalau misalnya kayak pemberian suplemen penambah nafsu makan itu dianjurkan nanti sama dokter kan kalau sekarang suplemen kesehatan tuh suplemen yang buat nafsu makan ya cuma yang kayak obat-obatan ya kayak ada yang madu yang herbal gitu tuh sebenarnya dianjurkan ya sama dokter. Terima kasih dok. Baik, saya langsung jawab. Tapi Mams juga harus hati-hati ya. Sering kan dengar kata-kata sugar rush ya, jadi kebanyakan gula dia butuh kalori tapi dia mau mamahin dikasih gula terus jadi tambah aktif gitu, jadi kayak buat si malakama nih berputar terus. Nah kalau untuk penambah nafsu makan saya rasa semua vitamin, semua herbal itu kata jualannya deh menambah nafsu makan. Sebetulnya kita nggak perlu sih nambahin nafsu makan, anak itu pasti akan lapar karena dengan kebutuhannya. Yang penting 2 jam sebelum waktu makan tidak diberikan apa-apa, insya Allah makannya akan baik. Tapi asal rasanya enak ya. Asal rasanya enak, karena Mams tuh sering banget demi ini anaknya sehat makanan hambar, gak dikasih gula, gak dikasih garam, gak dikasih santan, terus suruh hidup happy gitu. Sementara kita makan dan lain-lain gitu. Jadi ini tips buat Mams juga ya, jangan takut ngasih gula, garam ke anak-anak di bawah usia mulai MPASI udah boleh. Silakan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya Dini. Saya mau tanya dok, anak saya kan sekarang udah mau 2 tahun umurnya dok. Dari pas baru lahir sampai 1 tahun itu berat badannya itu kan nggak pernah turun tuh dok, naik terus ya. Nah dari 1 tahun sampai sekarang nih dok udah mau 2 tahun berat badannya itu stuck dok di 10 kilo, jadi nggak naik lagi gitu dok. Nah pertanyaan aku itu kenapa ya dok, maksudnya normal nggak kalau berat badannya tuh nggak naik lagi, stuck di 10 kilo gitu dok. Itu aja sih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah satu orang itu yang paling dekat sama anak. Ya, lalu Mini ini lingkungan keluarga inti. Jadi selain seorang ibu yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak itu adalah keluarga inti. Jadi ada bapak, ada ibu, ada kakak. Nah, faktor lingkungan yang berikutnya adalah meso, extended family. Ada nenek, ada kakek, ada sepupu-sepupu gitu. Nah, ini kita paling susah nih kalau masuk, kayak tadi saya sudah sebutkan, susah masuk ajarin tumbuh kembang kalau misalkan mereka ini tinggal di rumah yang rame-rame karena terlalu banyak aturan kan. Nah, selanjutnya adalah makro tuh komunitas. Jadi kayak misalkan dia pergi ke sekolah mana gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter nih milih sekolah yang baik buat anak karena pengaruh banget buat pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang terakhir adalah faktor nutrisi. Nah, jadi 50% kita pasrah sama genetik, 50% lagi memang harus diusahakan. Baik, selanjutnya. Nah, ini dosis yang tepat buat anak kita segini. Itu kan pasti biasanya ada usia-usianya. Oh, dosisnya segini, vitamin dan mineralnya segini gitu. Daripada kita ngitung-ngitung kayak begini, bikin pusing gitu kan ya. Dan kalau misalkan kita ngikutin mau belajar dari yang instan-instan gitu, baru nanti kita terapin di rumah. Kita coba bikin sendiri misalkan buat makanan instan. Tapi kita udah tahu nih kalorinya sama jumlah makannya segitu. Ya, baik, selanjutnya. Kalau beli apapun, lihat belakangnya, isinya apa nih? Cocok nggak untuk anak? Karena setiap anak kan unik ya, kebutuhannya beda-beda. Jadi kita harus lihat belakangnya. Dan jangan lupa tuh, pokoknya yang mengandung ini deh, ini yang udah paling minimal banget dibutuhkan anak-anak harus ada di makanan, di camilan, di susu, harus mengandung ini semua. Kalau misalkan belum ada, kita harus memberikan suplemen tambahan lagi. Baik,
slide selanjutnya habis deh. Terima kasih. Wow. Siang dokter. Iya. Perkenalkan nama saya Jennifer. Iya. Izin bertanya dok, bagaimana mengatur konsumsi susu pada anak yang sedang menjalani program penambahan berat badan? Iya. Terima kasih dokter. Iya. Baik Mas Jennifer. Saya nggak enak berdiri ya. Jadi kalau idealnya ini seminimal mungkin anak itu minum susu bangun tidur, tergantung usianya ya. Biasanya bangun tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, dan kalau misalnya masih terbangun tengah malam sekali. Jadi 4 kali. Nah, kalau misalkan anaknya, maaf, anaknya usia berapa? Usia 5 tahun. Dok. Oh, usia 5 tahun, jadi udah sekolah kan. Nah, kalau udah sekolah biasanya kita kasih hanya 3 kali karena malam tuh udah nggak bangun. Nah, kalau saya pribadi ini, saya biasa suka menambahkan susu-susu itu ke makanan anak-anak. Nah, jadi misalnya anaknya dikasih camilan buah, terus saya akan bilang, oh ini minum susu jeruk gitu. Jadi sebetulnya selalu ada komponen susu. Lalu misalnya dikasih biskuit, nah biskuitnya diajak sama minum susu juga gitu. Misalkan dicelup-celup atau dibejek-bejek dengan susu, atau mungkin makanan zaman now mac and cheese gitu kan. Nah itu bisa juga buat camilan tapi terbuat dari susu, atau puding. Jadi intinya untuk menambahkan apapun gitu, kita bisa membuat makanan-makanan yang mengandung susu untuk menambahkan kalori. Mudahnya sih seperti itu Mas. Jadi anak itu nggak mikir kalau minum susu ya, padahal kan susu bisa dibentuk sebagai makanan lain gitu penyajiannya. Iya. Nutrisi dan vitaminnya lengkap. Seperti susu apa Mas? Indomilk Kids, fresh sugar, jadi aman juga. Gulanya juga rendah, bisa dikonsumsi anak setiap hari. Nah kita membuka lagi pertanyaannya. Boleh yuk. Semuanya, namaku Hanum. Iya. Izin bertanya dok, apakah picky eater merupakan keturunan dari orang tua? Dan kenapa ya dok, anak-anak yang bukan memakan makanan misal es batu, kertas, apakah ada susu yang menyebabkan babynya susah makan? Terima kasih dok. Iya, baik. Terima kasih Mas Hanum. Rasanya biasanya enak ya. Iya betul. Bikin candu ya. Iya. Iya. Itu jadi sebetulnya untuk melengkapi, memenuhi kebutuhan anak memang paling mudah itu susu. Tapi minta tolong sama moms dibedakan susu sama makanan cair. Karena kalau makanan cair sekali minum biasanya kenyang, terus anaknya jadi nggak mau makan. Benar-benar dong. Gitu. Oke, sudah cukup jelas ya. Kayaknya di sini harus nyetok susu yang banyak ya. Mumpung di depan lagi promo tuh 25.000 dapat 10 ya kan. Apalagi susu Indomilk Kids ini kan low sugar ya, jadi aman dikonsumsi anak setiap hari ya. Sebagai pelengkap nutrisi dan juga vitamin anak. Nah, sekarang kita buka pertanyaan lagi untuk selanjutnya. Silakan turunkan tangannya dulu. 3, 2, 1. Oke, Mams yang ini nih. Ya, belakang. Oke, yuk. Maaf ya Mams, walaupun gercep kita ya, tangannya banyak ya, tapi kok gak dipilih-pilih ya? Sabar ya, sabar. Oke silakan Mams. Baik, yang pasti izin dokter saya Iya. ini dari Pangkas izin bertanya untuk konsumsi susu pada anak ini sebaiknya itu sampai usia berapa ya? Karena kan tadi dokter bilang itu kan susu sebagai pendamping, tapi kadang-kadang ada beberapa kondisi yang kita itu menjadikan susu sebagai yang pertama. Nah, lalu untuk kasus anak dengan BB kurang, seberapa penting susu tinggi kalori? Apakah itu memang harus wajib diberikan, atau kita ganti dengan nutrisi yang seperti isi piringku yang lengkap, baik lemak, karbo, sama protein. Dan yang terakhir dok, maaf kalau di luar dari topik, izin tanya, bagaimana cara membedakan batuk, pilek karena virus atau bakteri dengan alergi? Karena kan keduanya itu tipis banget ya dok ya. Yang mana yang sebenarnya itu karena virus atau bakteri, atau ternyata itu cuma alergi? Terima kasih dokter. Iya, terima kasih. Boleh, monggo. Nggak ada batasan usia sampai usia berapapun. Banyaknya berapa? Iya, kita harus batasi maksimal untuk usia berapapun.
sebisa mungkin maksimal banget 600, tapi biasanya 500 udah cukup ya, 500 sampai 600 mili per 24 jam. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Lupa. Oh, enggak, susu tinggi kalori untuk kenaikan beratnya. Biasanya kita akan menyarankan kalau tadi Mams lihat ya di grafik, kapan kita menyarankan susu tinggi kalori? Susu tinggi kalori ini nama lainnya ya makanan cair ya, buat anak-anak kalorinya tinggi. Dimana kalau sudah minum makanan cair itu tidak perlu makan lagi. Jadi Mams pasti udah sering banget dengar stunting ya. Jadi kan jangan sampai anak-anak kita stunting. Kalau udah ada tuh dalam 3 kali pengukuran berat badan anaknya stagnan, kalau saya capcus langsung, pokoknya nggak peduli anaknya makannya pinter apa enggak, yang penting kita harus mempedulikan kenaikan berat badan supaya perkembangannya nggak terganggu. Jadi kita berikanlah makanan cair tinggi kalori, tapi hanya sementara. Saya punya pasien udah telat banget nih, umur 5 tahun 12 kilo. 5 tahun 12 kilo ya, segede anak 2 tahun. Karena waktu kecil dia makan apapun alergi. Akhirnya saya minta untuk minum makanan cair tinggi kalori. Hanya dalam waktu 3 bulan beratnya naik 5 kilo, naik 17. Udah, habis itu udah harus berhenti, dia harus kembali ke makanan biasa lagi. Jadi memang ada gejala atau tanda di mana kita harus bisa memutuskan kapan anak-anak tetap minum susu biasa atau diganti sementara ya. Bener, kata sementara tuh harus, karena kalau anak-anak dibiarkan tetap minum makanan cair itu nanti gedenya susah makan karena kebiasaan cuman nyeruput nggak pinter makannya, jadi sementara. Dan pertanyaan terakhir, gimana cara membedakan virus, bakteri sama alergi? Jawabannya susah. Jadi biasanya ini 70-80% infeksi yang sedang terjadi itu virus, jadi kita nggak perlu buru-buru ngobatin. Nah, alergi itu biasanya anak-anak bisa ada bunyi wheezing, bunyi ngik di saat melepaskan napas ekspirasi, ada bunyi ngiknya. Nah, kalau infeksi bakteri biasanya susah narik napasnya, kalau alergi susah buang napasnya. Agak susah sih ya cara bedainnya. Dan kalau misalkan penyakit virus-virus batuk pilek bisa sampai 2 minggu. Jadi sabar. Jadi sabar emang begitu, 2 minggu. Lebih dari 2 minggu kita baru mulai mencurigai adanya alergi selain yang bunyi napasnya kurang baik tadi. Demikian Mam. Kurang? Udah? Sudah lengkap ya? Baik. Sudah cukup ya. Jadi kalau dirasa udah kayak kelamaan, oke ya silakan. Sebenarnya ini sih, cuman Sultan gimana? Biar adil. Lah ya bisa. Maaf ya Mbak. Siap, silakan. Aku dia dari Jakarta Timur. Aku mau tanya, kan sebenarnya yang baik itu anak itu sumber dikasih protein ya. Nah, sekarang itu banyak banget kayak kremes ati ayam, kremes ikan tuna, kayak gitu-gitu. Ada abon juga. Tapi yang kremesan ini kalau apa protein dibikin kremesan itu apakah zat besinya itu akan berkurang atau gimana? Itu satu. Terus yang kedua, cara mensiasati agar anak mau makan sayur itu gimana caranya? Makasih. Iya, terima kasih. Vitamin dan mineral seperti produknya Indomilk Kids Real Sugar ya, dengan gula yang lebih rendah, aman dikonsumsi untuk anak, apalagi varian rasanya juga banyak ya. Yang low sugar ada plain, terus juga ada yang full cream ya, terus dan ada yang apa? Coklat ya. Gak usah khawatir soal rasa, udah pasti yang lebih sehat, pilihan sehat, jelas pilihan ibu, karena rasanya juga tetap enak, gulanya juga lebih rendah, jadi kita aman untuk anak ngasih setiap hari. Yang pastinya jadi pilihan cermat untuk tambahan nutrisi, mengoptimalkan dan pemenuhan nutrisi dan juga vitamin anak kita. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Yang pastinya juga kalau ditanya nih, itu kenapa sih Kak pentingnya dong? Penting, kita kan sebagai orang tua maunya ngelakuin yang terbaik ya sih untuk anak. Ya ngasih kita aja maunya minum dan juga makan makanan enak ya kan. Masa anak dikasihnya yang gak enak ya? Yang enak tapi harus apa? Bernutrisi dan juga vitaminnya juga banyak, seperti Indomilk Kids Real Sugar yang merupakan brand pertama dengan terobosan
Indonesia ya. Yang pastinya kalau bisa ditanya, aduh ini vitaminnya apa aja banyak ya. Itu mengandung tinggi fosfor, kalsium, vitamin D, vitamin A, B1, B6. Terus juga varian rasanya banyak, ada coklat, strawberry, full cream, tanpa gula. Jadi kalau misalnya kayak buat dicampur sama sereal atau mungkin slay, dadah. Kiss bayinya mana, Mams? Kayak ngajarin anak gue ya. Oke, tepuk tangannya mana? Terima kasih sekali lagi untuk Indomilk Kids yang sudah mensupport. Rezeki ya, nggak boleh ya. Husnuzon ya. Siapa tahu abis ini rezeki ya. Karena abis ini kita akan pengumuman pemenang ya. 3 pemenang dari Instagram Story Competition. Oke, langsung aja dapat voucher belanja dan juga goodie bag cover spesial persembahan dari Indomilk Kids dan juga Dear Moms. Boleh silakan difoto. Oke, Mbak Nadia boleh izin foto bareng dulu yuk. Oke, yuk kita senyum lihat